Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Mbok Din. Di video kali ini aku akan bikin roti teman-teman menggunakan mixer Osel yang 7 liter. Nah, kali ini aku membuat rotinya menggunakan tepung kering sebanyak 1 kg. Kalau dijumlahkan dengan bahan-bahan yang lain itu 2 kg lebih ya. Nah, apakah bisa? Penasaran kan? Berapa menit kalisnya? Oke, makanya tonton sampai habis ya. Ini dia bahan-bahan untuk membuat rotinya. Yang pertama ada 1 kg tepung terigu, ini pakai merek Cakra Kembar. Kalian boleh campur antara tepung terigu pro tinggi dan juga pro sedang ya. Nah, kemudian ada gula pasir sebanyak 145 gram. Kemudian aku pakai butter dan juga dicampur dengan Boss, boleh pakai margarin. Yang penting jumlahnya 145 gram. Kemudian ada susu cair, ini sebanyak 480 ml. Selanjutnya ada susu bubuk yang vanilla, ini pakai 2 sachet yang Denko ya. Kemudian ada ragi instan, ini sebanyak 22 gram. Kemudian ada garam, ini 13 gram. Kemudian ada 4 butir telur. Nah, itu dia semua bahan-bahan rotinya. Sekarang langsung aja kita akan mulai membuatnya. Nah teman-teman, kali ini aku akan membuat roti dengan metode all-in-one. Jadi kita masukkan dulu semua bahan-bahan kering seperti tepung terigu, garam, kemudian ragi, susu bubuk, dan juga gula pasirnya. Kita mixer dulu sebentar sampai tercampur rata ya. Nah, setelah itu nanti baru kita masukkan bahan-bahan yang belum dimasukkan seperti telur, kemudian susu cair, margarin atau menteganya atau Bossnya itu dimasukkan bareng dengan susu cairnya ya teman-teman. Kenapa? Karena lembeknya, basahnya si butter itu akan membantu mixer dalam proses menguleni ya, jadi lebih mudah. Biasanya kan butter atau margarinnya dan juga garam itu dimasukkan belakangan. Nah, kali ini kita langsung aja masukinnya bareng dengan susu cairnya. Jadi langsung gitu ya. Nanti kerja mixernya akan semakin mudah dan juga lebih ringan sehingga lebih awet pastinya ya. Nah, sekarang kita tinggal tunggu mixernya bekerja. Kira-kira berapa menit ya sampai adonan dengan tepung 1 kg itu kalis. Biasanya kalau tepung setengah kilogram itu kalis dalam waktu 17 sampai 20 menit. Nah, gimana kalau 1 kilo? Kira-kira sampai setengah jam nggak ya? Kita coba ya, kita lihat nanti kira-kira berapa menit. Oke, sekarang udah waktunya kita cek apakah kalis atau belum. Ini aku udah mixer selama 35 menit nonstop ya. Dengan kecepatannya, kecepatan 4. Nah, ini dia hasilnya. Wah, ternyata sudah kalis teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita ambil adonannya dan aku mau istirahatkan dulu ya. Kira-kira selama 20 menit lah ya. Terus jangan lupa sambil ditutup ya teman-teman supaya adonannya itu nggak kering. Oke, ini udah 20 menit. Sekarang aku mau kempeskan adonannya dan mau aku bentuk. Kali ini aku akan membuat 3 macam rotinya ya. Yang pertama, aku mau isi dengan coklat. Ini aku timbang adonannya itu seberat 65 gram, 60 sampai 65 gram ya.
Jadi aku mau bikin 16 piece. Nanti isinya coklat. Coklatnya apa? Terserah kalian ya. Kalian punyanya apa di rumah? Kebetulan aku punyanya meses sama choco chips dan juga di sisi ya. Jadi di sisinya aku iris-iris gitu. Kemudian udah tinggal diisiin aja. Yang penting coklat aja. Kalau kalian punya krim, boleh dicampur dengan krim. Terserah. Pokoknya sesuka dan selera kalian aja ya. Nah ini dia, aku bikin 16 piece. Jadi aku mau bentuk roti kasur biasa aja, yang bulat-bulat, yang penting cepet gitu ya. Nah ini dia hasilnya. Oke, kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat ya. Nah selanjutnya, ini sisa adonannya. Aku mau bikin bentuk roti tawar. Jadi cuman digulung aja gitu, terus dimasukkan ke dalam loyang roti tawar. Ini aku nimbangnya seberat 600 gram ya teman-teman. Caranya kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Nah setelah itu baru kita pipihkan dengan roll. Kita bentuk persegi panjang, dan panjangnya itu ukurannya sama dengan panjang loyangnya ya. Nah setelah dipipihkan berbentuk persegi panjang, baru nanti kita gulung. Oke, sekarang lanjut ini. Sisa adonannya udah aku bagi juga jadi 8. Kemudian ini isinya aku pakai keju parut. Ini sebanyak 70 gram. Kemudian pakai keju oles sekitar 1,5 sendok makan, dan juga butter sebanyak 1 sendok makan. Tinggal dicampur aja semua jadi satu, dan ini akan aku jadikan isian untuk adonan yang terakhir ya. Caranya gampang, kita tinggal pipihkan adonannya. Setelah itu kita beri isian kejunya sesuai selera banyaknya ya. Kalau lebih banyak lebih enak sih. Tinggal dibulatkan. Nah, setelah itu, setelah bulat kayak gini, kita taruh di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Jangan lupa diberi jarak ya, karena nanti akan mengembang. Kemudian untuk toppingnya, ini aku ada 1 sachet kopi Nescafe dan juga 1 sendok teh kopi hitam. Tinggal dicampur dengan 1 sendok makan air panas, kemudian kita aduk dan didinginkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan topping lainnya selain kopi, ini ada setengah butir telur, 40 gram tepung terigu, kemudian 45 gram butter, 50 gram gula halus, dan juga 1 sendok makan susu bubuk vanila. Nah, cara membuatnya bagaimana? Gampang banget, kita tinggal campur aja semuanya jadi satu bahan-bahannya ya, kecuali kopi. Semuanya dicampur, dan kita akan aduk menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia itu benar-benar tercampur rata. Nah, setelah adonannya rata, kita tambahkan kopinya.
Tapi separuh aja dulu ya, kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar tercampur rata. Jangan lupa, kopinya itu harus benar-benar dalam keadaan dingin. Kalau panas, nanti butternya meleleh dan adonannya nanti jadi terlalu lembek. Setelah itu kita tambahkan sisa adonan kopinya. Kita mixer lagi sampai adonannya itu benar-benar creamy gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam piping bag. Nah, selanjutnya kita akan aplikasikan adonan kopinya ini di atas adonan roti, tapi harus menunggu rotinya mengembang 2 kali lipat dulu. Jadi waktunya itu sesaat sebelum di oven ya teman-teman. Untuk adonan kopinya ini nanti sewaktu di oven akan meleleh, kemudian akan menutupi semua permukaan bagian atas rotinya ya. Jadi ini roti boy ala aku. Tapi pasti enak banget kok, yakin ya. Nah, sekarang setelah selesai, kita akan langsung oven. Jangan lupa ya, ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu. Ini aku pakai oven gas. Suhunya sekitar 170 derajat, pakai api bawah aja ya, jadi nggak perlu pakai api atas. Nanti kalau mau bikin gosong bagian atasnya, kita tinggal taruh di rak yang bagian atas. Jadi prinsip kerjanya sama kayak oven tangkring. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bagaimana lembutnya? Ini dia. Tada! Aduh, lembutnya. Ini si coklat ya. Nah, ini tuh lembut banget kan? Oh ya, untuk roti yang aku taruh di dalam loyang roti tawar itu udah langsung diangkut sama temanku yang kebetulan lagi kesini. Jadi aku nggak sempet fotoin, nggak sempet videoin. Jadi ini aja yang sempet, nggak apa-apa ya. Yang penting pokoknya semua jadinya mantep banget. Nah, ini untuk roti boynya. Kita mau buka dulu bagian dalamnya. Seperti apa kejunya. Ini dia teman-teman. Ini enak banget, cocok banget untuk teman ngeteh di sore hari bersama keluarga. Nah, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.